Peserta Bible Study masih tetap semangat ya belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang Imam Eli dan keluarganya berdasarkan 1 Samuel 2 sampai 4. Minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit persoalan Imam Eli dan anak-anaknya yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Seperti apa sih kejahatan mereka? Dan apa akibatnya bagi mereka sendiri dan juga bagi Israel? Eli adalah imam kepala atau imam besar. Tentu Imam Eli berasal dari keturunan Harun. Demikian juga anak-anaknya Hofni dan Pinehas juga menjadi imam. Sayang mereka ini tidak menjalankan tugas sebagai imam dengan benar. Malah memanfaatkan jabatan untuk menggemukkan perut sendiri. Mari kita lihat seberapa jahatnya anak-anak Imam Eli. Menurut catatan 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 dan ayat 22. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana, kuali, belanga, atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja." Jika orang itu menjawabnya, "Biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu." Maka ia akan berkata kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, akan kuambil dengan paksa." Dengan demikian, dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan. Sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Eli sudah tua sekali. Ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Jadi kejahatan Hofni dan Pinehas, kalau kita simpulkan, adalah 1. Mereka mengkorupsi persembahan. Sudah mereka itu mengkorupsi, mereka melakukannya dengan cara kekerasan. Ya, mereka melakukan pemalakan persembahan. Lalu yang ketiga, mereka berzina. Kesemuanya itu dilakukan mereka di rumah Tuhan. Betapa mereka ini tidak menghormati Tuhan. Tuhan saja tidak dihormati, apalagi umatnya. Maka perbuatan mereka itu pun menjadi buah bibir umat Israel. Tentu semua itu menyakitkan hati Tuhan. Melihat kelakuan Hofni dan Pinehas, tentu saja Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pun memberikan teguran keras. Anehnya, teguran Tuhan ditujukan pada Imam Eli, bukan anak-anaknya. Mari kita perhatikan teguran Tuhan kepada Imam Eli. Yang pertama, teguran lewat seorang nabi dalam 1 Samuel 2 ayat 29. "Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku?" Sampai di sini jelas yang menjadi persoalan adalah kejahatan anak-anak Imam Eli. Mengapa Imam Eli yang ditegur? Tuhan kita tentu punya alasan, karena Tuhan tidak pernah sembarangan. Kalau kita baca lanjutan dari ayat ini,
kita akan bisa memahami duduk perkaranya. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel. Nah, dari kalimat kedua ini kita bisa membayangkan apa yang menjadi masalahnya, bukan? Soal menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan, sebetulnya Imam Eli bukannya tidak menegur anak-anaknya. Saudara bisa membaca bagaimana Imam Eli menegur Hofni dan Pinehas di 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25. Tetapi rupanya teguran Imam Eli itu tidak cukup. Tuhan menegaskan kembali soal ini melalui teguran kedua yang disampaikan lewat Samuel. Mari kita perhatikan 1 Samuel 3 ayat 13. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya. Sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Berdasarkan keterangan ayat-ayat tadi, silahkan didiskusikan apa saja kesalahan Imam Eli sehingga teguran Tuhan ditujukan kepada Imam Eli. Semuanya ikut memikirkan dan memberi pendapat ya, supaya kita semua belajar dari kesalahan Imam Eli dan tidak berbuat seperti itu. Akibat kejahatan keluarga Imam Eli. Tuhan memberikan hukuman berat bagi Imam Eli dan anak-anaknya. Berdasarkan apa yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 30 sampai 26. Maksudnya ayat 3 sampai 26. Lalu pasal 3 ayat 11 sampai 14. 4 ayat 10 sampai 22. Akibat kejahatan mereka adalah 1. Janji Tuhan kepada Imam Eli dan keluarganya untuk membuat mereka selalu hidup di hadapan Tuhan, ya, yang kemungkinan artinya adalah selalu menduduki jabatan imam, itu dibatalkan. Jabatan imam diberikan oleh Tuhan kepada orang lain. Lalu yang kedua, di dalam keluarga atau keturunan Imam Eli tidak akan ada lagi yang lanjut usia, bahkan tidak akan ada yang disebut kakek. Yang ketiga, hanya akan ada satu saja keturunan Imam Eli di tiap generasi yang hidup dan tinggal di lingkungan rumah Tuhan, tetapi hidupnya akan merana. Yang keempat, keturunan yang lain akan mati oleh pedang. Lalu yang kelima, Hofni dan Pinehas akan mati di hari yang sama. Yang keenam, Israel kalah dalam pertempuran dengan Filistin. Walaupun Hofni dan Pinehas selaku imam sudah membawa tabut perjanjian ke perkemahan pasukan Israel. Lebih parahnya lagi, tabut perjanjian itu kemudian direbut oleh Filistin. Hofni dan Pinehas sendiri tewas dalam pertempuran. Yang kesembilan, Imam Eli meninggal seketika setelah mendengar kabar kekalahan Israel, direbutnya tabut perjanjian, dan juga Hofni dan Pinehas yang tewas dalam pertempuran. Lalu yang ke-10, istri Pinehas yang sedang hamil tua terkejut mendengar berita itu hingga mendadak melahirkan anaknya. Dia tewas setelah melahirkan. Akibat dari kejahatan Hofni dan Pinehas serta kegagalan Imam Eli memimpin keluarganya ternyata begitu mengerikan. Yang membuatnya makin menyedihkan adalah bahwa rakyat Israel pun ikut menderita kekalahan perang
dan mereka menyaksikan tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran dan kemuliaan Allah dirampas oleh musuh. Ini tentu sangat menghancurkan perasaan umat Israel. Namun demikian, Tuhan tetap memiliki rencana untuk menegakkan kemuliaannya di hadapan Israel maupun Filistin. Tuhan mengizinkan tabut perjanjian dirampas bukan tanpa rencana. Tuhan sedang mendidik Israel, umatnya, dan juga hendak menunjukkan kemuliaannya pada Filistin. Bagaimana kisahnya? Kita akan pelajari di sesi berikutnya. Sampai jumpa di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.